Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Devi Sianingrum, NPM 200025. Kemudian ada Dela Arifa Pitaloka, NPM 200146. Dan yang terakhir ada Maftuhatun Nikmah, NPM 200175. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada CAPM, Capital Asset Pricing Model, digunakan untuk mengestimasi return suatu sekuritas, dianggap sangat penting di bidang keuangan. Bentuk standar CAPM pertama kali dikembangkan secara terpisah oleh Sherpa 1964 dan Lindner 1965 dan Mosin 1969. Selanjutnya ada asumsi di model CAPM. Yang pertama, semua investor bercakrawala waktu satu periode yang sama. Yang kedua, semua investor menimbang nilai return ekspektasi dan deviasi standar return portofolio. Yang ketiga, semua investor mempunyai harapan seragam pada faktor input keputusan portofolio. Yang keempat, ada semua investor dapat meminjamkan atau meminjam sejumlah dana tidak terbatas pada suku bunga bebas resiko. Yang kelima, ada pendek diizinkan. Yang keenam, semua aktiva dapat dipecah tidak terbatas dan dipasarkan secara liquid sempurna. Slide selanjutnya, yang nomor 7 tidak ada biaya transaksi dan pajak pendapatan pribadi. 8, tidak terjadinya inflasi. Yang ke-9, investor adalah penerima harga. Yang ke-10 adalah pasar modal dalam kondisi equilibrium. Selanjutnya ada equilibrium pasar modal. Terjadi jika harga aktiva di tingkat yang tidak memberikan insentif lagi untuk melakukan perdagangan spekulatif, atau Jones 1995. Implikasi asumsi equilibrium. Yang pertama, semua investor akan memilih portofolio pasar. Yang kedua, portofolio pasar ini berada di efficient frontier menurut Markowitz atau portofolio aktiva beresiko optimal. Ada portofolio pasar. Portofolio pasar akan terletak di kurva efficient set AB. Untuk menentukan letak portofolio perlu mengombinasi aktiva beresiko dengan aktiva bebas resiko atau RBR. Kombinasi ini ditunjukkan garis lurus pada gambar 14.1 seperti yang di samping. Dalam equilibrium, semua aktiva beresiko harus di portofolio pasar atau M. Aktiva ini meliputi aktiva keuangan seperti saham, obligasi, opsi, option, futures, aktiva real, dan estate nyata. Dalam praktiknya, portofolio pasar diwakili oleh sekuritas dalam satu pasar saja. Ada garis pasar modal. Garis pasar modal atau GPM menunjukkan semua kemungkinan kombinasi portofolio efisien dari aktiva beresiko dan bebas resiko. Kedua, jika berisi aktiva tidak beresiko, maka resiko sama dengan 0, delta P sama dengan 0. Dan jika berisi semua aktiva, maka resiko sebesar delta market dan return ekspektasinya. Return ekspektasian aktiva beresiko return market lebih besar dengan return expectation. Contoh pada gambar 14.1, return ekspektasi portofolio pasar return market adalah 20% dengan delta M sebesar 5%. Return aktiva bebas resiko RBR sebesar 12%. Besarnya dari GPM, slop GPM sama dengan 20% kurangi 12% per 5% sama dengan 1,6. Portofolio pasar menuntut tambahan return sebesar 20% kurangi 12% sama dengan 8%. Tambahan 8% karena ada tambahan resiko sebesar delta market sama dengan 5% relatif terhadap aktiva bebas resiko. Selanjutnya ada slope dari GPM menunjukkan tambahan return tiap unit tambahan resiko yang diukur dengan deviasi standar. Tambahan return expectation untuk resiko, tambahan return expectation portofolio pasar, slope GPM kali delta M sama dengan 14 min 2.
Untuk yang selanjutnya di sini ada contoh 14.2. Diketahui bahwa slope dari JPM adalah sebesar 1,6 dan risiko portofolio pasar sebesar 5%. Dengan menggunakan rumus 14-2, maka tambahan return ekspektasian portofolio pasar relatif terhadap return aktiva bebas risiko adalah sebesar 1,6 dikali 5%, dan hasilnya itu 8%. Jika return aktiva bebas risiko adalah sebesar 12%, maka return ekspektasian portofolio pasar atau ERM yang diminta adalah sebesar 12% ditambah 8% jadi 20%. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat pada slide ini ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya di sini ada portofolio lainnya yang mempunyai resiko sebesar resiko portofolio yang diukur dengan deviasi standar, maka besar return ekspektasian tambahan itu rumusnya ekspektasian sama dengan ERM dikurangi RBR dibagi resiko yang diukur dengan deviasi standar dari return portofolio pasar dikali dengan resiko portofolio yang diukur dengan deviasi standar dari return lainnya yang berada di JPM. Untuk yang selanjutnya, return ekspektasi yang diminta sebesar return tambahan ini ditambah return bebas resiko, yaitu ERP sama dengan RBR ditambah ERM per RBR dibagi resiko yang diukur dari deviasi standar itu lalu dikali dengan resiko portofolio dari deviasi standar yang ada di JPM. Selanjutnya di sini ada notasi, ada beberapa. Yang pertama ada ERP, merupakan return ekspektasian yang diminta untuk portofolio yang berada di JPM dengan risiko sebesar sigma P. Yang kedua ada IRM, merupakan return ekspektasian portofolio pasar dengan risiko sebesar sigma M, dan RBR merupakan return aktiva bebas risiko. Sigma M merupakan risiko yang diukur dengan deviasi standar dari return portofolio pasar. Yang terakhir ada sigma P, ini merupakan risiko yang diukur dengan deviasi standar dari return portofolio lainnya yang berada di JPM. Lalu untuk yang selanjutnya terkait rumus ERM dikurangi RBR tadi itu merupakan harga pasar dari risiko bentuk untuk portofolio efisien yang dilihat dari rumus 14.1. Bentuk selanjutnya itu menunjukkan besarnya resiko dari portofolio yang dibentuk berada di JPM, sehingga persamaan 14.4 dapat dilihat pada gambar ini ya teman-teman, yaitu yang mana return ekspektasian sama dengan return aktiva bebas resiko ditambah harga dari resiko dan dikali besarnya resiko. Untuk contoh 14.3, slope dari JPM merupakan harga resiko sebesar 1,6, return aktiva bebas resiko sebesar 12%, dan untuk portofolio efisien lainnya merupakan resiko deviasi standar sebesar 10%. Besarnya return ekspektasian untuk portofolio ini sebesar ERP sama dengan RBR ditambah 1,6 sigma P, lalu ada ERP sama dengan 12% ditambah 1,6 sigma P, dan hasilnya itu ketemu 28%. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk JPM ini. Yang pertama ada garis pasar modal, hanya terdiri dari portofolio efisien yang berisi aktiva bebas resiko, portofolio pasar M, atau portofolio kombinasi dari keduanya. Untuk yang kedua, JPM harus mempunyai slope positif meningkat atau ERM harus lebih besar dari RBR. Yang selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk JPM itu, yang pertama, garis pasar modal terdiri dari portofolio efisien yang berisi dengan aktiva bebas risiko, portofolio pasar M, atau portofolio kombinasi dari keduanya. Yang kedua, karena asumsi equilibrium pasar, JPM
harus mempunyai slope positif meningkat, atau dengan kata lain ERM harus lebih besar dari RBR. Hal ini masuk akal karena resiko terkecil dari 0 atau bebas resiko tersebut tidak ada resiko yang negatif. Jika ERM lebih kecil dari RBR, berarti resiko untuk ERM itu negatif. Untuk resiko historis, JPM kemungkinan mempunyai slope yang negatif. Ini berarti validitas dari JPM itu berkurang, tetapi menunjukkan bahwa return historis atau return realisasi berbeda dengan return ekspektasian. Yang selanjutnya ada garis pasar sekuritas. Garis pasar modal atau disingkat dengan JPM ini menggambarkan trade-off antara resiko dan return ekspektasian untuk portofolio efisien, tetapi bukan untuk sekuritas individual. Garis lain yang menunjukkan trade-off antara resiko dan return ekspektasian ini untuk sekuritas individual disebut dengan garis pasar sekuritas atau disingkat dengan GPS, atau security market line atau disingkat dengan SML itu ya. Lalu garis pasar sekuritas atau GPS merupakan suatu penggambaran secara grafis dari model CAPM ini. Lalu ini di slide yang ini menunjukkan ini sebuah grafik yang menunjukkan gambar pasar sekuritas, di mana gambar ini terlihat bahwa titik M itu menunjukkan portofolio pasar dengan beta senilai 1 dengan return ekspektasian sebesar ERM. Untuk beta yang bernilai 0 atau untuk aktiva yang tidak mempunyai risiko sistematik, yaitu beta untuk aktiva bebas risiko. Aktiva ini mempunyai return ekspektasian sebesar RBR yang merupakan intercept dari GPS. Dengan mengasumsikan GPS adalah garis linier, maka persamaan dari garis linier ini dapat dibentuk dengan intercept sebesar RBR dan slope sebesar ERM min RBR dibagi beta M. Karena beta M ini bernilai 1, maka slope dari GPS sebesar ERM dikurangi RBR. Selanjutnya, persamaan sekuritas ke-1 dapat dituliskan sebagai berikut ya. ERI sama dengan RBR ditambah beta 1 lalu dikalikan dengan ERM dikurangi RBR. Untuk yang slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada contoh soal. Jadi return aktiva bebas risiko adalah sebesar 12% dan return portofolio pasar adalah sebesar 15%. Saham A mempunyai beta sebesar 1,8. Return ekspektasinya dari saham A itu dapat dihitung sebesar jawabannya yaitu E dalam kurung R besar A sama dengan 12% ditambah 15% diambil 12% dikali 1,8 sama dengan 12% ditambah 5,4% sama dengan 17,4%. Selanjutnya ada penjabaran model CAPM. Telah diketahui bahwa risiko portofolio yang diukur dengan standar deviasi sesuai dengan model Markowitz berisi dengan N varian return dan N dikali N diambil 1 kovarian return untuk portofolio pasar yang diasumsikan bahwa return sekuritas individual berkorelasi dengan return pasar. Risiko portofolio pasar dapat disederhanakan. Selanjutnya ada nilai ekspektasinya dari konstan adalah nilai konstan itu sendiri. Nilai RBR dan BUI adalah konstan sehingga nilai ekspektasinya adalah nilai yang sendiri yaitu E dalam kurung RBR sama dengan RBR dengan E, BI sama dengan BI. Perbedaan penting lainnya antara model ekspektasi dan model ekspos adalah sebagai berikut ini. Model ekspektasi merupakan model teoritis. Sebagai model teoritis, slope dari garis pasar sekuritas atau GPS harus bernilai positif. Karena secara teoritis, hubungan antara risiko dan return expectation adalah positif.
dan hubungan ini diwakili oleh slope ini. Bagaimana model ex post merupakan model hubungan empiris. Secara empiris, slope dan garis pasar model dapat bernilai nol atau negatif. Selanjutnya ada prediksi dari ujian, ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, entrocap diharapkan secara signifikan tidak berbeda dengan nol. Yang kedua, beta harus signifikan dan merupakan satu-satunya faktor yang menerangkan return sekuritas berisiko. Yang ketiga, koefisien dari beta yaitu seharusnya sama dengan nilai RMT RBRT. Selanjutnya yang keempat ada hubungan dari return dan risiko harus linear. Yang kelima dalam jangka panjang harus bernilai positif dan return dari portofolio harus lebih besar dari tingkatan return bebas risiko. Selanjutnya studi ini menggunakan cara dalam pengujiannya. Yang pertama ada data return, yang digunakan adalah data return total bulanan atau dividen dianggap diinvestasikan kembali. Yang kedua, beta diestimasi untuk tiap-tiap sekuritas di dalam sampel dengan menggunakan periode 5 tahun atau 60 observasi bulanan. Yang ketiga, indeks pasar yang digunakan untuk menghitung beta adalah rata tertimbang berdasarkan nilai pasar tiap-tiap sekuritas untuk semua saham umum atau common stock yang terdaftar di pasar modal. Yang keempat yaitu sekuritas-sekuritas di dalam sampel kemudian di-ranking berdasarkan nilai bertanyanya. Yang kelima, return portofolio dan beta portofolio kemudian dihitung untuk masing-masing portofolio dan regresi bersamaan. Selanjutnya ada alternatif penjabaran CAPM. CAPM dapat juga dijabarkan dengan mencari komposisi portofolio yang maksimum, slope gratis lurus yang menghubungkan titik tingkat return berbebas risiko, disumbu tegak dengan portofolio itu. Sub ini nilainya adalah sebesar return ekspektasi portofolio dikurangi dengan return aktiva bebas risiko dan semuanya dibagi dengan deviasi standar return dan portofolio. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.